Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua ada di dalam pemeliharaan, di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita bersama tundukkan kepala masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh bersama kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau sebagai gembala yang baik, memelihara kami, menjaga kami, dan juga melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebuah lagu pujian, Engkau Gembalaku yang baik, akan kita naikkan bersama. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku sebab Engkau besertaku. Haleluya Tuhan, Engkau Gembala kami yang baik. Biarlah kami boleh tidak gentar menghadapi situasi mara bahaya sekalipun, oleh karena Engkau beserta kami. Engkau bersama dengan kami, tongkat-Mu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, pimpin kami di dalam membaca merenungkan firman-Mu, supaya Allah Roh Kudus berfirman kepada kami, memberkati kami. Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan renungan kita pada minggu yang lalu tentang Tuhan sebagai Gembala yang baik, Tuhan sebagai Gembala yang agung. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan, Ia memulihkan jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jiwa adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita pribadi. Jiwa meliputi perasaan kita, emosi kita, pikiran kita, kepribadian kita. Seringkali kita manusia lebih cenderung memperhatikan fisik kita, jasmani kita. Kita kurang memperhatikan jiwa kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa bertanya, apakah jiwa kita sehat? Apakah jiwa kita baik? Saudara sekalian, pemazmur Raja Daud di dalam hidupnya pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan hatinya, menyakitkan jiwanya. Kalau kita melihat hal yang pertama yang pernah Daud rasakan di dalam kehidupannya, tertulis di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara sekalian, Daud adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Seringkali dia merasakan bahwa orang tuanya lebih memperhatikan, membanggakan kakak-kakaknya, dan dia sebagai anak bungsu kurang diperhatikan, kurang dikasihi. Daud merasakan orang tuanya seakan-akan tidak mengabaikan dia. Oleh sebab itu dia menulis, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara sekalian, keluarga kita, orang tua kita terbatas. Saudara kita, teman kita, sahabat kita pun terbatas. Kita tidak bisa mengharapkan yang terbaik daripada mereka. Oleh karena mereka adalah juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang kita juga mengalami sakit hati, kecewa daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi biarlah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik boleh memulihkan jiwa kita. Kita perlu datang kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan mengangkat segala sakit hati kita. Kita boleh merasakan kasih-Nya. Kita boleh merasakan akan kebaikan Tuhan yang melebihi manusia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Daud hatinya sudah dipulihkan. Tetapi ada satu hal lagi yang pernah Daud alami. Bukan sakit secara tersinggung, tetapi sakit oleh karena dosa yang dia lakukan. Seringkali kita sebagai manusia mungkin tidak menyadari dosa yang kita lakukan. Saudara sekalian, satu kali Daud melakukan dosa yang serius di hadapan Tuhan. Dia berzina dengan Batsheba, dan kemudian dia membunuh suami Batsheba, yaitu Uria. Saudara sekalian, satu dosa yang begitu serius yang dilakukan oleh Daud, sekalipun pada waktu itu dia seorang raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan Daud pada saat itu tidak merasa bersalah. Tetapi satu kali Nabi Tuhan, Nabi Nathan datang menghampiri Daud. Dan Nabi Nathan berkata kepada Daud,
menegur Daud dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih. Maka di situ Daud mulai sadar akan dosanya. Daud mulai merasa hatinya begitu sedih oleh karena dia berdosa kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 51 ayat 9, di situ bagaimana Daud memohon kepada Tuhan pengampunan dosanya. Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Daud merasakan betapa sedih, betapa murung hatinya ketika dia merasa ditegur oleh Nabi Nathan, oleh Tuhan sendiri. Tetapi kemudian Tuhan mengampuni dosa Daud dan hatinya dipulihkan, hatinya diberikan semangat kembali, hatinya diberikan sukacita kembali. Di dalam Mazmur 51 ayat 14 dikatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bila kita sudah diampuni dosa kita, maka seharusnya kita memiliki hati yang bersyukur, hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan Gembala yang baik akan memulihkan jiwa kita, hati kita. Kalimat yang berikutnya di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, Tuhan Gembala yang baik itu menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan Gembala yang baik menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara sekalian, seekor domba adalah binatang yang mudah tersesat. Domba mempunyai penglihatan yang kurang tajam, penglihatannya yang kurang baik, dan dia selalu bergerombol mengandalkan akan rombongannya supaya dia tidak tersesat. Saudara sekalian, kita adalah seperti domba yang mudah tersesat. Di dalam Mazmur 119 ayat 176 berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kita sebagai manusia pandai mencari jalan. Bahkan sekarang ada alat GPS untuk memberikan petunjuk jalan kemana kita sampai di tempat tujuan. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kita sebagai manusia mudah tersesat oleh pengajaran yang salah dan keliru. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini di sebuah gereja yang katakanlah menyimpang di Korea Selatan, sebuah gereja yang agak sesat di Korea Selatan, ada seorang ibu yang terkena COVID-19.
Ibu ini sebagai seorang jemaat yang setia, sudah tertanam di dalam hatinya bahwa kalau sakit itu adalah berdosa. Dan pada waktu sakit tidak boleh berobat ke dokter, tetapi harus datang ke gereja beribadah. Maka apa yang terjadi? Pada waktu dia terkena serangan COVID-19, ia tidak mau ke dokter, malah dia datang ke gereja beribadah. Dan di sana dia menularkan virus itu kepada orang-orang lain, kepada jemaat yang lain, sehingga ada banyak orang yang tertular. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Kalau kita sakit, kita harus berobat ke dokter. Apalagi kalau kita terkena COVID-19, kita tidak boleh berbohong. Kita harus terus terang kepada dokter. Perjalanan traveling kita, ataupun kita pernah bertemu dengan orang yang terkena COVID-19, maka kita harus terus terang kepada dokter. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kita. Baru-baru ini ada seorang pendeta yang juga berkhotbah, yang berkata bahwa virus corona itu punya mata. Dia bisa melihat mana orang percaya dan mana yang bukan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini menyesatkan. Karena virus corona tidak pandang bulu kepada siapapun, orang percaya, orang yang tidak percaya. Kalau dia dekat dengan orang yang positif, maka dia bisa tertular. Virus corona ini menyerang siapa saja, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Oleh karena Tuhan ingin kita ada di dalam kasih anugerahnya. Pada zaman ini ada banyak ajaran yang sesat. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kita harus meminta pimpinan Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Ayat yang keempat, saudara sekalian, di dalam Mazmur 23 tadi berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat itulah yang menghibur aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita juga dikejutkan oleh ada dokter yang masih muda terserang virus COVID-19 dan meninggal. Saya merasa heran, mengapa seorang dokter yang masih muda dia bisa meninggal. Bukankah dia masih sehat, masih kuat, dan dia bisa menjaga diri? Bahkan seorang dokter diberi prioritas pengobatan yang terbaik. Tetapi seorang guru besar mengatakan satu hal, bahwa sebenarnya
COVID-19 ini adalah satu virus yang bisa disembuhkan. Karena angka kematiannya hanya 3%. Tetapi seringkali seseorang yang terserang COVID-19 bukan hanya terserang secara jasmani, tetapi jiwanya juga terserang. Dia bisa merasa takut, dia bisa merasa tidak ada pengharapan, dia merasa lemah, dia merasa diisolasi, dia merasa tersendiri. Dan ini yang membuat dia tertekan. Saudara sekalian, pada saat hati kita tertekan, takut, dan kondisi kesehatan kita semakin memburuk, oleh sebab itu, saudara sekalian, biarlah kita boleh sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Daud pernah melewati lembah bayang-bayang maut. Dia menantang raksasa Goliat, tetapi dia tidak takut. Dia hadapi raksasa Goliat dan dia punya keyakinan bahwa dia pasti menang. Saudara sekalian, pada saat ini iman kita diuji. Pada saat ini iman kita ditantang. Apakah kita takut ataukah kita yakin dan beriman? Saudara sekalian, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, dan melindungi kita. Dan satu ayat yang kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara sekalian, kata mengurapi adalah satu kata yang pasif. Artinya, pengurapan itu datang dari Tuhan, bukan atas kehendak manusia, bukan atas kehendak kita. Dan pengurapan itu ditujukan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam perjanjian lama ditujukan kepada raja, imam, nabi, dan bukan kepada benda seperti mobil. Pada zaman ini apabila ada orang Kristen yang mengurapi mobilnya dengan minyak, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengurapi Daud sebagai seorang raja, memberikan kemampuan kepada dia untuk memimpin sebagai seorang raja. Dan Allah Roh Kudus memampukan Daud dan menunjuk Daud sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengurapan artinya kita diberi tugas oleh Tuhan. Kita diberikan satu otoritas daripada Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan boleh menyertai kita. Oleh karena Tuhan gembala kita yang baik. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Engkau adalah gembala kami yang baik. Pada saat para pendeta, pada saat para hamba-hamba Tuhan terbatas untuk bisa melawat kami, untuk bisa melayani kami, maka biarlah Tuhan sebagai gembala yang baik secara pribadi boleh melayani, melawat kami. Apabila kami pada saat ini merasa takut, merasa khawatir, merasa sendiri, kami berdoa Tuhan, Kau sebagai gembala yang baik melawat kami, menghibur kami, dan juga menyertai kami. Tuhan, kami berdoa supaya firman ini tertanam di dalam hati kami, dan firman ini kami senantiasa ucapkan bahwa Engkau gembala yang baik. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, oleh karena gadamu, senjatamu, dan tongkatmu yang merupakan tuntunanmu kepada kami, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Angkatlah kedua tanganmu, angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua.